Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah pemeriksaan akuntansi dengan anggota kelompok saya Anggit Putra Wicaksono, ada Ahmad Faisal, Emma Novita TKG, dan Afadila Zafanjani. Kami akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah pemeriksaan akuntansi mengenai audit sampling. Apa sih audit sampling itu? Menurut pernyataan standar audit atau PSA nomor 26, audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tertentu. Sedangkan pengertian audit sampling adalah pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah kumpulan yang lengkap dari kelompok data yang menjadi objek, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti yang berfungsi sebagai perwakilan dari seluruh anggota populasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian sampel, yaitu ada 4. Yang pertama, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh auditor. Yang kedua, hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Yang ketiga, validasi pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan diterima secara umum. Yang keempat, praktek pengujian atas sampel telah berlaku umum dan dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Oke, selanjutnya ada penerapan pengujian sampel. Penerapan pengujian sampel ini ada 2. Yang pertama, pengujian sistem pengendalian intern atau test of control, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur bisnis disebut dengan atribut sampling. Yang kedua, pengujian substantif atau substantif test, yaitu pengujian atas kewajiban akun-akun dalam laporan keuangan disebut dengan variable sampling. Oke, selanjutnya metode audit sampling ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sampling non-statistika sama sampling statistika. Sampling non-statistika yaitu sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Sedangkan sampling statistika yaitu sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Pertimbangan profesional tetap digunakan, tetapi dalam skala yang terbatas. Ada pilihan metode sampling ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling bisa ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Yang kedua, metode sampling ini juga sama-sama mengandung resiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling, baik resiko sampling maupun resiko non-sampling. Selanjutnya, dasar pemilihan metode sampling terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pertimbangan biaya dan manfaat atau cost and benefit. Yang kedua, volume dan karakteristik transaksi. Yang ketiga, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Manfaat sampling dibagi menjadi 4, yaitu penentuan sampel lebih efisien, pengukuran kecukupan bukti lebih terarah, mengevaluasi sampel lebih terarah, dan memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasi dan mengontrol resiko sampling. Resiko sampling adalah kemungkinan suatu sampling yang telah diambil dengan benar tidak mewakili populasi. Akibatnya, kesimpulan auditor juga berbeda atau keliru dalam melakukan pengujian pengendalian jenis resiko sampling sebagai berikut. The risk of assessing contrary to law. Resiko terlampau percaya terhadap SPI atau resiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif. The risk of assessing contrary to height. Resiko terlampau tidak percaya terhadap SPI.
atau resiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Resiko non-sampling. Resiko dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Sumber resiko non-sampling diantaranya human mistake, seperti kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, kesalahan interpretasi hasil sampel, dan mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain, seperti kesalahan jawaban konfirmasi. Atribut sampling. Atribut sampling merupakan pengujian sampling pada sistem pengambilan internal. Pengujian sampel ini dilakukan apabila terdapat dokumenter bukti dalam prosedur. Bukti dokumenter tersebut berbentuk prosedur otorisasi, dokumen catatan, serta prosedur pemeriksaan independen. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada random number sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan angka-angka random pada tabel. Pada random number sampling, pengambilan angka dapat dalam dua bentuk. Yang pertama ada sampling without replacement, yaitu angka yang sama tidak dapat digantikan dengan angka lain pada tabel random tersebut. Yang kedua ada sampling with replacement, yaitu angka yang sama dapat diganti dengan angka lain pada tabel angka random tersebut. Selain number random sampling, yang kedua ada systematic sampling. Systematic sampling adalah pengambilan sampel secara tersistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu. Contoh, kelipatan 2 diambil 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Angka interval yang dilewati disebut dengan skip interval. Skip interval dapat dicari menggunakan rumus membagi populasi dengan jumlah sampel. Titik awal pada pemilihan sampel ditentukan berdasarkan normal sampling unit yang jatuh pada range dari angka interval yang telah dicari. Pertimbangan kualitatif dalam pengujian sampel. Penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruh terhadap keandalan informasi yang berkaitan. Penyimpangan yang bersifat sistematik akan menimbulkan permasalahan pada objek pemeriksaan atau objek audit tersebut. Kesimpulan dari materi audit sampling ini yaitu audit sampling dilakukan dengan menggunakan pengujian berdasarkan sampel dari beberapa populasi. Pengujian ini dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh audit, yaitu keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Pengujian sampling ini memiliki beberapa risiko yang harus dipahami dan harus dihindari agar nantinya risiko ini tidak dapat terjadi, yang mana apabila terjadi akan menyebabkan suatu permasalahan dan suatu kesalahan yang besar terhadap pengujian audit. Sekian pembahasan materi mengenai audit sampling dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.